masih stay tune di pembahasan PAS ya. Sekarang kita akan membahas gaya Lorentz ya. Nomor 6 dan nomor 7. Iya, oke. Kita cari mouse-nya di mana? Oh, ini dia. Ya, nomor 6. Pada gambar di bawah, cetrek-cetrek. Ya. Pada gambar di bawah, arah medan magnet homogen ke sumbu Z positif. Jadi ini bukan sumbu min Z ya, tapi sumbu Z positif. Sumbu Z positif. Jika sebuah elektron bebas bergerak ke sumbu X negatif, maka gaya magnetnya kemana? Ini ke sini ya, tuh ya, 6-nya ke sini, bukan ini. Nah, di sini juga kita akan mempergunakan aturan tangan kanan. Jadi seperti sebelumnya bahwa tadi itu apa tadi? Arah medan magnet. Jadi arah medan magnet berarti ini tangan kita gini. Kemudian ini jempol. Nah, ini ya. Ini B. Ini V. Gitu. Nah, maka yang ke atas ini apa? Gaya F. Nah, gitu ya. Itu aja jawabannya ya. Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7. Iya. Sebuah kawat lurus vertikal panjangnya sekian dan seterusnya ya. Saya gambar di sini aja. Nah, gitu ya. Arusnya ke atas, ada I ke atas ya. 2 ampere. Nah, kemudian apa lagi? B-nya masuk bidang, berarti begini. Nah, B-nya masuk bidang ya. Kemudian apa lagi? Maka akibat medannya, jadi gayanya kemana? Nah, rumus daripada gayanya ini adalah F sama dengan P kali I kali L. Mudah ya. 10 Tesla kali 2 ampere kali setengah meter. Nah, langsung ketemu jawabannya ya. Kemudian arah F-nya ini kalian kayak tadi lagi. Ini jempolnya ke sini, ke atas. Ini apa namanya? Tangannya ini I, ini B, maka ininya ke sini gitu kan. F-nya ke sana ya. Oke. Ini punggung tangan ya. Waduh, punggung tangan. Telapak tangannya di sini di kiri. Iya. Berarti yang ini atau ya. Oke, kemudian lanjut 6 7 sudah. Sekarang nomor berapa lagi nih? 6 7 sudah. Generator G nomor 2. Di antara pernyataan di bawah ini yang mempengaruhi besarnya GGL pada generator. Ini juga teori ya, kalian cari aja sendiri ya. Ya. Generator GGL itu berarti lilitan ya. Kuat arus tidak, karena generator justru dia menghasilkan arus, bukan arusnya berapa gitu ya, justru dia menghasilkan arus. Luas bidang kumparan gitu ya. C, berarti ya C ya. Oke. Yuk, lanjut lagi nomor 2 sudah. Sekarang trafo nomor 24 dan 25. 24 dan 25. Nah, ini ya.
perhatikan data pengukuran. Nah, ternyata ini NP, NS, VP, VS, IP, IS. Nah, seperti ini. Berdasarkan nilai P dan Q. Nah, kalau trafo itu rumusnya itu adalah NP per NS ya, itu sama dengan VP per V. VP per VS ya, sama dengan, tapi kalau dengan I itu terbalik, khusus I terbalik ya. Nah, jadi kalau yang ini NP NS, NP-nya 300, NS-nya 600 ya, VP-nya belum ada, VS-nya di situ 220. Nah, kalian sudah bisa melihat ya bahwa ternyata tidak bisa naik, bahwa VP-nya jadinya adalah itu kan setengah ya, setengah nih, setengah atau gini, setengah sama dengan VP per 220. Nah, jadi VP-nya itu adalah setengah kali 220 gitu ya. Sekarang IP dan IS ya, sama caranya begitu ya. Jadi NP per NS sama dengan, tapi ininya IS per IP. Tadi setengah ya, IS-nya ada 2 ya, 2 per IP. Tinggal kalian kali silang. IP sama dengan 2 kali 2. Gitu ya. Oke. Mudah ya. Ternyata fisika itu mudah ya. Terus trafo sudah, hukum Kirchhoff nomor 8, 9 dan 10. Saya kopas dulu karena ini ada gambarnya ya. 8, 9, 10. Set. Nah, sip lah ya. Hukum Kirchhoff 8, 9, 10. Seret. Ya, gitu ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Sebentar, saya ambil dulu kotretannya. Nah, ini dia. Arus yang melalui rangkaian tersebut adalah titik-titik, gitu ya. Nah, di sini menggunakan hukum Kirchhoff. Jadi di sini kita harus menentukan arah arusnya dulu. Kalian boleh bebas menentukan arahnya ya. Biasanya sih arus itu memang dari plus ke minus. Tapi karena ini kan sama ya, atas bawahnya nih akan saling bertubrukan. Jadi kita bikin aja bebas aja. Misalnya saya bikin kebalikan arah jarum jam gitu. Jadi langkah pertama itu tentukan arah arus. Jadi kalian bebas ya. Silakan saja arah arusnya seperti apa. Nah, gitu. Yang kedua, gunakanlah rumus ini. Sigma E ditambah sigma I kali R itu sama dengan 0 gitu. Nah, sigma E itu apa? Sigma itu adalah jumlah PGL di sini. Nah, di sini kita lihat nih sesuai dengan arah arusnya bahwa di sini kan ketika dia mengarah ke sini kan dari positif ke negatif ya. Ini yang panjang positif. Kan gini. Jadi positif dulu kan kenanya. Jadi sini tulis angka 8. Kemudian ketika arusnya ke sini, ini kan mengenai yang negatif dulu, yang kecil dulu terus yang besar. Nah, jadi di sini min 12 gitu ya. Ini sigma E, kan E-nya ada 2 nih ya.
E1 dan E2. Kemudian, nah kalau yang sigma IR ini mah di sini kan tidak ada positif negatif ya. Karena ini hanya satu loop itu satu putaran saja, tidak paralel ya, seri semua, maka I-nya akan sama. Jadi ini ada I pertama kali R, misalnya yang ini 3 ohm ya. Di sini ada 3 ohm. Kemudian I kali berapa lagi di sini? Ada 2 ohm ya, kali 2. Kemudian muter ke bawah, ke atas lagi ada 5 ohm gitu ya, kali 5 sama dengan 0 gitu. Nah, ini jadinya min 4 begitu kan, ditambah I kali 2 tambah 3 tambah 5, 10 sama dengan 0 gitu. Jadi 10I sama dengan 4I sama dengan bla 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 bla. Nah, ketemulah berapa ampere gitu ya, mudah ya. Oke, ini nomor 8 nih ya. Oke, sekarang nomor 9. Perhatikan rangkaian listrik pada gambar berikut. Yang ditanya daya disipasi 6 ohm ya, daya disipasi. Apa itu daya disipasi? Jadi yang namanya daya, rumus daya itu kalau dia ada I, ada R, rumusnya adalah I kuadrat R. Nah, itu ya. Jadi daya yang ada di sini, yang ada di sini, gitu. Yang ada di situ ya. I kuadrat kali R. Maka kita harus mencari apa dulu? Harus mencari I dulu ya. Mencari I dulu. Jadi sama juga kita gunakan 2 langkah. Pertama, arah arus kita tentukan dulu ya. Misalnya arah arusnya gini seperti tadi ya. Oke. Kemudian yang kedua, pakai rumus sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0 ya. Nah, sesuai dengan gambar di sini. Di sini kan berarti yang ketemu minus dulu ya, minus plus. Berarti minus 6. Kemudian ketika di sini ketemunya plus dulu, kemudian minus. Kan harusnya begini ya. Berarti plus 12 gitu ya. Jadi yang ngaruh ke arah arus sih ininya aja, E. Kemudian ditambah ini seperti pengalaman tadi, I-nya kita beginikan saja. Jadi di sini ada 4, ada 2, ada 6 ohm sama dengan 0 ya. 4 tambah 2 12 I ya sama dengan ini 6 ya, ini 6. Ini 6. Berarti kalau pindah jadi min 6 ampere. Nah, kalau ada I-nya min 6, ada minnya, itu berarti arah arusnya itu berlawanan arah. Jadi kalau tadi itu arahnya ke sini, ternyata arah yang sebenarnya mah bukan ini. Ternyata arah yang sebenarnya ke sini. Nah, inilah arah arus yang sebenarnya gitu ya. Jadi arah arus yang pertama ini, arah arusnya ini salah. Kalau ini arah arusnya benar. Tapi kita harus menentukan. Bebas ya, bebas menentukannya. Nanti akan ketemunya setelah kita menghitung arusnya. Baru ketemu arah arus yang sebenarnya. Nah, kemudian setelah itu barulah kita mencari P ya. P-nya adalah I kuadrat R. Ya sudah, tinggal masukin aja. Jadi kan setengah dikuadratin piro. Kalikan R-nya 6. Gitu ya. Ketemu ya? Otre katanya ya. Oke. Nah, itu dia nomor 9. Sekarang kita nomor 10 ya. Nomor 10. Pada rangkaian listrik sederhana, besar kuat arus I1. Berapakah I1? Nah, kalau yang ini mah ada paralelnya. Sama caranya itu ada 2 langkah ya. Oke, nomor 10. Jadi, langkah pertama adalah tentukan arah arus. Nah, di sini kebetulan paralel ya. Kita bikin aja arah arusnya terserah. Misalnya saya ingin begini gitu kan. Kemudian yang kedua di sini misalnya begini. Boleh saja gitu ya.
Nah, kalau seperti ini mah nanti huruf yang begini-begini ini berpengaruh ke rumus ya. Kalau tadi kan cuma sigma n-nya saja yang pengaruh. Sekarang mah sigma e maupun di sigma ir-nya akan dipengaruhi oleh arah arus ya. Nah, yuk kita lihat ya. Pertama kita lihat di loop yang pertama dulu. Loop yang pertama, sebentar ya, saya ini dulu. Oh ya, oke. Nah, di loop yang pertama yang ini nih ya, yang pertama ini ya. Ini kan ke sini, berarti kan ini ketemunya negatif dulu ya. Ini kan ketemu negatif dulu, sebentar. Saya coret-coretannya berbeda nih. Sebentar ya. Iya, ini negatif dulu ya. Negatif, ini positif. Nah, berarti di sini kan ada min 6. Min 6 ya. Oke. Kemudian ditambah, nah ini kan I1 ya. Di sini kan ada I1. Nah, maka di sini ada I1 dikalikan dengan 2 ohm ya. Oke. Kemudian, nah ketika setelah ini, nah ini sudah. Nah, sekarang ke sini. Nah, pas ke bagian itu, di sini akan ada 2 arus di sini ya. Akan ada 2 arus nih. Arusnya itu ada arus I1 dan ada arus I2 yang dua-duanya memang searah ya. Dua-duanya searah. Nah, oke, sebentar ya. Ya, oke kita lanjutkan. Jadi mana tadi kotretannya? Nah, ini ya. Jadi di sini melewati 2 ohm. Kemudian di sini juga melalui 2 ohm. Tetapi di sini ada 2 arus ya, yaitu I1 dan I2. Nah, saya kasih tanda gini aja deh. Oh ya, gini aja nih. Jadi di sini ada yang warna merah dan ada yang warna, misalnya ini warna biru. Nah, gini. Di sini tuh ada 2 arus yang melewati 2 ampere gitu kan. Ini I1 dan ini I2. Sehingga saya tuliskannya di sebelah sini tuh adalah itu kan 2 ohm ya. Nah, jadi ada I1 ditambah I2 gitu kan dikalikan 2. Nah, gitu. Barulah di sini sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti ini 2I1 ini saya 6-nya saya pindahin ke sebelah sini ya. Nah, ditambah ini 2I1 ditambah 2I2 gitu kan. Jadi di sini adalah 4I1 ditambah 2I2 sama dengan 6. Sehingga ini saya bagi 2 ya. Saya bagi 2 seluruhnya. Bagi 2, bagi 2 ya. Oke. Nah, jadi di sini 2I1 ditambah I2 sama dengan 3. Nah, saya kasih tanda nih. Ini persamaan 1 gitu ya. Nah, kemudian di loop kedua, sekarang lihat di loop kedua. Sama rumusnya juga sama. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0 ya. Nah, sigma I-nya yuk kita lihat di sini kan ke sini dulu tuh, negatif positif ya. Ini kan loopnya ke sini. Seret. Ketemu negatif dulu, berarti di sini min 8. Ditambah terus ini ke atas ada enggak ada. Enggak ada apa-apa. Ke sini, sekarang ke sini ada I2 ya, I2 dikalikan dengan 1 gitu kan. Nah, kemudian ketemu lagi di sini ya, ketemu lagi di tengah di EB. Itu ada I1 tambah I2 juga dikalikan dengan 2 sama dengan 0. Nah, berarti ini I2 kali 1-nya jadi I2 saja. Ini tambahin ya 2I1 ditambah 2I2. Angka 8-nya saya pindah ke sini. Gitu ya. I1, ini 2 I2 ditambah 1 berarti jadi 3 ya. 1 tambah 2 jadi 3 I2. Tuh, gitu ya. Nah, ini persamaan kedua. Nah, kita eliminasi 1 dan 2 ya. Yuk, kita eliminasi. Kita eliminasi 1 dan 2. Di sinilah ya. Yang atasnya yang 8 ya. 2I1 ditambah 3. Oh, iya. 3I2 sama dengan 8. 2I1 ditambah I2 ini sama dengan 3.
Ya, saya kurangi ya. Eliminasi. Nah, kurangi gitu kan. Ini habis ya. Sisa 2I2 sama dengan 5. Ya. Jadi I2-nya sama dengan 2,5 ampere ya. Nah, tinggal mencari I1. Kita ngambil dari persamaan satu saja ya. 2I1 ditambah I2 sama dengan 3. 2I1 ditambah I2-nya kan 2,5. 2,5 ya. 2,5 sama dengan 3. 2I1 sama dengan 3 kurangi 2,5, 0,5. I1-nya sama dengan 0,5 dibagi 2. 0,2 0,25 gitu ya. Salah saya, malah langsung dijawab ya. Harusnya jangan. Nah, begitulah anak-anakku kalian, kita sudah sampai selesai. Ya, alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita kali ini. Yang terakhir ini 21 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, rajin-rajinlah belajar, baca lagi soal-soal ini. Niscaya kalau kalian paham di soal-soal ini, nilai PAS-nya saya doakan supaya sukses ya, bagus nilainya. Terima kasih, selamat siang, selamat belajar.